Halo sobat pembelajar semua, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang kali ini kita akan membahas tentang cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FEB dan KPK. Baik, sebelum kita ke pembahasan yang lebih lanjut, mengingatkan bagi kalian yang belum mempelajari materi-materi dalam video pembelajaran sebelumnya, ada baiknya kalian pelajari terlebih dahulu agar materi dalam video pembelajaran kali ini dapat dipahami dengan baik. Langsung saja kita ke pembahasan tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FEB dan KPK. Dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan FEB dan KPK, ada 3 langkah yang harus kita gunakan atau kita pakai agar soal tersebut bisa kita jawab dengan baik. Nah, yang pertama, kita perlu mengidentifikasi soal terlebih dahulu. Seringkali banyak yang bingung ketika menghadapi sebuah soal, apakah itu soal tentang FEB atau KPK. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu. Nah, kita akan bahas nanti langkah identifikasinya. Nah, setelah teridentifikasi soal tentang apa, maka yang selanjutnya kita tentukan cara yang terbaik atau cara yang paling tepat untuk digunakan, sehingga soal itu dapat terselesaikan dengan baik. Dan yang ketiga adalah perlu menghitung dengan cermat. Oke, kita lihat tentang mengidentifikasi soal. Identifikasi soal itu sangat penting karena ini akan menentukan langkah yang berikutnya. Ketika kita salah mengidentifikasi soal, berarti kita juga pasti akan salah dalam langkah pengerjaannya. Nah, untuk mengidentifikasi soal ini, kita gunakan struktur kalimat pada soal tersebut. Struktur kalimat pada soal yang berkaitan dengan KPK dan FEB itu berbeda. Berikut perbedaan strukturnya. Soal tentang KPK dalam struktur kalimatnya biasanya berisi tentang sebuah kegiatan yang dilakukan secara berulang, dan pelakunya juga biasanya lebih dari 1 orang, bisa 2 atau lebih. Nah, kemudian dalam struktur pertanyaannya juga berbeda. Dalam KPK biasanya ditanyakan kapan kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama. Kemudian yang kedua, soal tentang FEB dari struktur kalimatnya biasanya berisi tentang beberapa barang yang akan dibagikan sama rata. Biasanya barang ini dalam jumlah yang berbeda. Dan dari struktur kalimatnya, kalimat tanyanya biasanya menanyakan banyaknya penerima, banyaknya bingkisan yang dapat dibuat, atau banyaknya wadah yang dibutuhkan dari barang yang dibagikan. Nah, setelah kita tahu, setelah kita bisa mengidentifikasi, kita tentukan langkah yang atau cara yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Karena berdasarkan pembahasan di video pembelajaran sebelumnya, masing-masing itu memiliki 3 cara, baik FEB ataupun KPK. Ketika soal tersebut berkaitan dengan KPK, kita bisa menggunakan cara mendaftar kelipatan. Selain itu, kita bisa menggunakan perkalian faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Dan yang ketiga adalah perkalian faktorisasi prima dengan menggunakan tabel pemfaktoran. Jika soal itu berkaitan dengan FEB, maka kita bisa menggunakan cara mendaftar faktor,
perkalian faktorisasi prima dengan poin faktor, dan perkalian faktorisasi prima dengan tabel pemfaktoran. Kita pilih mana yang cara yang lebih tepat. Nah, sedikit masukan, biasanya baik FEB ataupun KPK untuk soal-soal yang di dalamnya memuat bilangan-bilangan yang kecil nilainya, itu lebih efektif jika kita menggunakan cara mendaftar kelipatan atau mendaftar faktor. Tetapi jika bilangan-bilangan yang terdapat dalam soal itu berupa bilangan sedang atau bilangan yang lebih besar, maka akan lebih efektif kalau kita menggunakan cara dengan perkalian faktorisasi prima, baik dengan poin faktor ataupun tabel pemfaktoran. Nah, itu langkah kedua. Setelah kita menentukan cara yang digunakan, setelah kita temukan cara yang digunakan, yang ketiga adalah kita lakukan perhitungan dengan cermat, secermat mungkin. Nah, kenapa ini penting? Karena terutama dalam perkalian dengan faktorisasi prima, di dalamnya itu biasanya terdapat bilangan-bilangan berpangkat. Nah, kadang terjadi ketika bilangan berpangkat mereka lupa menentukan hasil perpangkatannya tersebut, sehingga hasilnya salah. Maka hitunglah dengan cermat dan tidak perlu terburu-buru. Yang terpenting adalah hasilnya tepat. Oke, itu 3 cara yang kita bisa lakukan ketika menghadapi soal yang berkaitan dengan FEB ataupun KPK. Sekarang kita lihat contoh soal. Yudi mengikuti les piano setiap 4 hari sekali, sedangkan Ridwan mengikuti les piano setiap 6 hari sekali. Setiap berapa harikah Yudi dan Ridwan les piano bersama-sama? Mari kita identifikasi contoh soal yang sederhana ini. Yang pertama, kita lihat di sini ada kegiatan. Ya, yaitu kegiatannya adalah les piano. Dan dilakukan oleh 2 orang yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Yang satu setiap 4 hari sekali, yang satu setiap 6 hari sekali. Nah, dari struktur kalimat tanya yang ditanyakan adalah kapan les piano itu dilakukan bersama-sama. Maka sesuai dengan apa yang telah kita pelajari, soal ini berisi atau menanyakan tentang KPK. KPK dari berapa? Maka kita lihat di sini ada bilangan 4 dan bilangan 6. Kalau kita lihat dari angka termasuk angka yang kecil, maka ini akan lebih mudah kalau misalkan kita gunakan cara yang pertama, yaitu mendaftar kelipatan. Mari kita lihat jawab. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, dan seterusnya. Kita lihat bahwa antara kelipatan 4 dan kelipatan 6 terdapat kelipatan persekutuan. Dan 12 adalah yang paling kecil. Maka KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Nah, ketika sudah ketemu KPK-nya 12, maka kesimpulannya atau soal ini sudah terjawab. Jadi, Yudi dan Ridwan les piano bersama-sama setiap 12 hari. Itu contoh soal sederhana dan cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Ibu mempunyai 36 buah apel dan 24 buah jeruk. Kedua buah ini akan dimasukkan ke dalam plastik sebagai bingkisan, di mana setiap bingkisan berisi buah apel yang sama banyak dan berisi buah jeruk yang sama banyak. Berapakah jumlah bingkisan terbanyak yang ibu buat? Sekarang kita lihat di sini.
Dalam soal terdapat benda yang akan dibagikan. Nah, dalam hal ini 36 buah apel dan 24 buah jeruk. Kemudian dalam kalimat tanyanya ditanyakan jumlah bingkisan terbanyak. Maka kita bisa mengidentifikasi bahwa soal ini adalah soal tentang FEB. Nah, karena bilangannya 36 dan 24 bukan bilangan yang kecil, maka kita bisa menggunakan pemfaktoran atau perkalian dengan faktorisasi prima. Seumpama kita gunakan pohon faktor. 36 kita faktorkan. Dibagi 2, hasilnya 18. 18 dibagi 2, hasilnya 9. 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Kemudian 24 kita faktorkan. 24 dibagi 2, hasilnya 12. 12 dibagi 2, hasilnya 6. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Nah, dari pemfaktoran di sini maka bisa ditentukan faktorisasi prima dari 36 dan 24. Faktorisasi prima 36 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Faktorisasi prima 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Nah, kita menentukan FEB berdasarkan faktorisasi prima. Ingat caranya dalam video pembelajaran sebelumnya. Untuk menentukan FEB dengan perkalian faktorisasi prima, yang kita kalikan adalah faktor yang bersekutu dengan pangkat yang terkecil. Di sini 2 bersekutu dan 3 juga bersekutu. Kita ambil yang paling kecil. 2 kita ambil 2 pangkat 2 dan 3 kita ambil 3 pangkat 1, sehingga FEB dari 24 dan 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 adalah 4, maka 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Jadi jumlah bingkisan terbanyak yang ibu buat adalah 12. Itu 2 contoh soal yang sederhana dan cara penyelesaiannya, mulai dari mengidentifikasi soal, menentukan langkah yang akan kita gunakan, dan menyelesaikan dengan teliti. Tapi dalam pembelajaran biasanya soal-soal tentang FEB dan KPK itu terdapat variasi soal yang biasanya lebih sulit. Nah, bagaimana ketika ada pengembangan soal tentang FEB dan KPK beserta cara penyelesaiannya? Berdasarkan yang sudah kita bahas tadi, kita selanjutnya akan mempelajari cara penyelesaian soal FEB dan KPK yang sudah dikembangkan. Tapi kita akan bahas ini dalam video selanjutnya. Jadi jangan lupa pelajari materi ini terlebih dahulu agar di pembelajaran berikutnya kamu bisa lebih memahami dan bisa memahami dengan baik. Oke, sampai di sini video pembelajarannya. Kita sambung di kesempatan lain. Terima kasih.